Orang malah bangga kalau tahu aib orang lain, terutama ibu-ibu. Allah pasti akan apa? Memberi ganti tersebut di dunia sebelum di akhirat. Salat Isya, ya. Maka ini keutamaan orang-orang yang salat subuh dan salat Isya. Orang seperti ini, ya, akan dipersulit oleh Allah pada hari kiamat. Ini ancaman bagi orang-orang yang kerja di pemerintahan. Kemudian kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Ya akhi, orang yang bahagia, orang yang tidak tahu aib orang itu lebih baik. Bukan orang yang kepo, ingin tahu masalah-masalah orang. Ya. Semakin anda mengetahui masalah orang, anda akan mengetahui banyak aib orang lain. Kalau kita sudah tahu aib orang lain, kita seringnya cerita, mengungkapkan aib-aib tersebut yang tidak baik. Ya. Maka kalau anda tidak mengetahui aib orang itu, alhamdulillah. Jangan seperti sebagian orang malah bangga kalau tahu aib orang lain, terutama ibu-ibu. Oh, saya tahu ibu itu kayak gini-gini. Bangga kalau tahu aib orang. Ini enggak ini sifat yang jelek seperti ini. Kita justru berusaha tidak tahu aib orang lain. Tapi seandainya Allah mentakdirkan mata kita melihat aib orang lain, Allah mentakdirkan telinga kita mendengar aib orang lain, maka tutup aibnya. Ini kesempatan bagi kita agar Allah menutup aib kita, karena aib kita sangat banyak. Aib kita ini sangat banyak. Ya. Seorang ulama mengatakan kita bukan mulia karena amalan soleh kita, tapi kita mulia karena aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya aib kita dibuka, tidak ada yang memuliakan kita. Tidak ada yang mau ngaji di pengajian kita, tidak ada yang mau bergaul dengan kita. Tapi Allah tutup aib kita sehingga kita dimuliakan oleh manusia. Oleh karena kesempatan kalau kita lihat aib orang, kita dengar aib orang, tutup aibnya. Agar aib kita ditutup oleh Allah di dunia dan juga ditutup oleh Allah di akhirat. Al jaza' min jinsil amal, barang siapa menutup aib orang, aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contoh hadis yang lain yang menunjukkan al jaza' min jinsil amal. Kata Nabi SAW, ya bna Adam, anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Ini dalil yang sangat jelas. Berinfaklah, Allah akan infak kepadamu. Jadi mana qasad shadaqatun min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta. Jika kita berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti di dunia sebelum di akhirat. Allah yang jamin, berinfaklah aku akan infak kepadamu. Ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Miftah dari Sa'adah, ya, menyatakan bahwasanya hadis ini umum, bahkan berinfak ilmu, bahkan berinfak apa? Ilmu. Kalau kita infakkan ilmu dengan mengajarkannya, dengan tulisan, dengan ceramah, maka Allah akan tambahkan ilmu bagi kita. Ya, sebagaimana kalau kita berinfak harta, Allah tambahkan harta kita, kita infakkan ilmu, Allah juga tambah ilmu kita. Jadi antum jangan khawatir kalau berinfak, Allah pasti akan apa? Memberi ganti tersebut di dunia sebelum di akhirat. Contoh lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiril masya'ina fi dhulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid, bahwasanya Allah akan berikan kepada mereka cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ya, sebagaimana mereka berjalan di kegelapan karena Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, tatkala mereka berjalan dalam kegelapan hari kiamat, tatkala berjalan di sirat, Allah berikan cahaya kepada mereka. Itu orang-orang yang salat berjamaah di waktu dalam kondisi gelap, salat subuh, salat Isya, ya. Maka ini keutamaan orang-orang yang salat subuh dan salat Isya, Allah akan berikan cahaya bagi mereka pada hari kiamat kelak. Nabi SAW bersabda juga, man tarakal libas tawadhu'an lillah, man tarakal libas tawadhu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Kata Nabi, barang siapa di dunia dia meninggalkan baju yang mewah karena tawadhu kepada Allah, dia tahu dia mampu beli baju tersebut yang mahal-mahal, tapi karena tawadhu kepada Allah, jangan sampai dia pakai baju yang mewah akhirnya masuk kesombongan dalam dirinya, dia tinggalkan baju tersebut karena Allah, Allah akan panggil dia di hadapan khalayak manusia pada hari kiamat, di depan mereka Allah pamer orang ini, kata Allah, pilih baju keimanan mana yang kau suka untuk masuk surga. Ya, jadi dia meninggalkan baju yang bisa menimbulkan kesombongan, maka Allah berikan dia baju yang indah pada hari kiamat kelak. Ini sunnah. Kalau ada orang pakai sesuatu yang mewah, dia takut dia jadi sombong, karena harta itu sangat mudah merubah hati seorang. Ya, orang kalau punya mobil mewah, ada perubahan dalam hatinya. Ya. Coba kalau ente naik mobil yang murahan, apalagi mobil tahun 70-an, ya, antum nggak mungkin sombong, ya. Terpaksa tawadhu, ya. Ya.
Naik sepeda, bagaimana mau nyomong sepeda ontel, kemudian ketemu orang, Assalamualaikum, ramah. Tapi begitu antum naik mobil yang mahal, 1 miliar, 2 miliar, kemudian jendelanya dibuka, wow, ada perasaan tersendiri. Makanya Nabi SAW mengatakan, kesombongan dan keangkuhan pada ahlul khail wal ibil, pada para pemilik kuda-kuda dan onta-onta. Adapun as-sakinah, ketenangan pada penggembala kambing. Orang menggembala kambing, apa yang dia membanggakan dengan kambingnya? Paham? Embe, apa yang mau dibanggakan? Apakah ada lomba pacuan kambing? Enggak ada, tak? Tapi kalau kuda, bangga punya kuda hebat, punya kuda kuat, lomba pacuan kuda, apalagi menang punya onta yang ada kesombongan. Itu padahal onta dan kuda. Belum lagi kalau mobil mewah, ya. Oleh karenanya seorang bukan dilarang untuk memiliki mobil mewah. Seorang kalau memiliki mobil mewah dan dia perlu menggunakannya, dia hendaknya menata hatinya, jangan sampai dia sombong. Tapi barang siapa yang meninggalkan semua itu padahal dia mampu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nyuruh dia untuk memilih baju mana saja yang terindah, baju keimanan yang ingin dia pakai pada hari kiamat. Al jaza min jinsil amal. Taib, demikian juga al jaza min jinsil amal juga berkaitan dengan maksiat. Barang siapa bermaksiat dengan suatu maksiat tertentu, Allah akan balas dengan jenis maksiat tersebut. Contoh, dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu." Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya tapi iman belum masuk dalam hatinya. La taktabul muslimin, jangan kalian menggibah kaum muslimin. Wa la tattabi'u auratihim, dan jangan kalian mencari-cari ya kesalahan-kesalahan mereka. Fa innahu man ittaba auratahum yattabi'illahu auratahu. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, Allah akan mencari-cari kesalahannya. Wa man yattabi'illahu auratahu yafdahu fi baitihi. Barang siapa yang sudah Allah cari kesalahannya, Allah akan bongkar aibnya meskipun dia sembunyi di rumahnya, ya. Jadi balasan dibalas dengan perbuatan. Dia di dunia dia suka cari-cari kesalahan orang, di dunia pula Allah akan bongkar aibnya sebelum di akhirat. Kenapa? Karena dia suka cari-cari kesalahan. Sebaliknya tadi, barang siapa yang menutup kesalahan, aibnya akan ditutup. Ini malah kebalikan. Dia mencari-cari aib orang, ya. Kecuali kalau aibnya sudah nampak, tersebar di mana-mana, itu lain cerita. Tapi kalau orang itu baik-baik dicari-cari, Allah akan bongkar aibnya meskipun dia berada di rumahnya. Al jaza' min jinsil amal. Contoh lagi dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashkuk alaihi, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Kata Nabi Nabi berdoa, ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, dia pejabat atau dia pegawai yang mengurusi sebagian urusan umatku, fashaqqa alaihim, kemudian dia persulit urusan mereka, fashkuk alaihi, maka persulitkanlah dia ya Allah. Ini doa Nabi. Ya, hati-hati antum yang kerja berkaitan dengan urusan masyarakat di dinas atau di strata pemerintahan, hati-hati. Urusan tersebut kalau berkaitan dengan masyarakat, permudah masyarakat. Jangan persulit yang berkaitan dengan urusan orang banyak, ya. Karena kalau Anda sengaja mempersulit, urusan enggak selesai-selesai, harus bayar ini, maka Anda akan dipersulit oleh Allah di dunia, terlebih lagi di akhirat. Berhati-hati. Sebaliknya kata Nabi, Allah barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia permudah urusan umatku, maka mudahkanlah dia, lembutlah kepada dia. Ya subhanallah, ada sebagian orang seperti itu, ya. Saya pernah, ya, mau berangkat di suatu bandara di tanah air, ya. Kemudian di penerbangan internasional, ya. Kemudian ada satu masalah, sebenarnya masalah itu bukan masalah, tapi waktu itu pesawat sudah mau berangkat. Jadi saya sudah gelisah dan dia tahu saya gelisah, ya. Maka kemudian dia paksa untuk bayar 1 juta tanpa ada urusan apa-apa. Ya, saya bayar 1 juta. Saya tahu saya salah dan saya ditipu, tapi ya apa boleh buat, ya. Kemudian saya berangkat, kemudian saya cerita sama teman saya yang juga kerja di bandara, kata dia itu bohong Ustaz, itu enggak benar Ustaz, itu cari duit. Kenapa mereka begitu? Memang ada kaidah di mereka, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah katanya. Subhanallah. Ini orang-orang seperti ini, ya, akan dipersulit oleh Allah pada hari kiamat, ya. Mengurus sesuatu enggak jalan-jalan. Kenapa dipersulit? Harus ada pelicinnya. Akan dipersulit oleh Allah pada hari kiamat kelak, ya. Mengerikan. Taib. Kata Nabi SAW juga dalam hadis yang lain, ya. Inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Sungguhnya ada orang-orang yang mereka menggunakan harta negara tidak sesuai dengan prosedur, bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Ini ancaman bagi orang-orang yang kerja di pemerintahan.
Kalau mereka menggunakan uang negara dengan baik, masya Allah, insya Allah mereka dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya, kalau mereka menggunakan harta milik negara tidak sesuai dengan prosedur, hanya untuk kepentingan dirinya, untuk menyenangkan dirinya, menyenangkan istrinya, menyenangkan anak-anaknya, bisa jalan sana, bisa jalan sini, bisa belanja ini, belanja sana, ya. Maka pada hari kiamat kata Allah, bagi mereka neraka kata Nabi, bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Kenapa? Al jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Waktu di dunia dia ingin yang penting dia bahagia, istrinya bahagia, anaknya bahagia. Sementara dia buat keputusan misalnya, dia buat peraturan misalnya, yang akhirnya membuat rakyat menderita, membuat masyarakat menderita. Dia rampas kebahagiaan banyak orang untuk kebahagiaan dirinya. Pada hari kiamat kelak sebaliknya, kebahagiaannya akan dirampas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimasukkan dalam neraka jahanam. Maka hati-hati ikhwan, ya. Barang siapa yang mengurusi urusan umat, ini kesempatan bagi dia. Kalau dia berbuat baik, maka dia akan termasuk dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Menjadi orang yang mulia, imam adil, pemimpin yang mulia, ya. Tapi kalau dia ternyata tidak berbuat adil, hanya mikir dirinya sendiri, hanya mikir keluarganya, maka baginya neraka pada hari kiamat. Al jaza' min jinsil amal.